Halo sahabat Tarotivasi, gimana kabarnya hari ini? Semoga tetap semangat dan bahagia selalu ya. Kembali lagi di sini bersama saya di channel Tarotivasi. Yang mana di video kali ini ya seperti biasa saya akan membawakan tema tentang analisa bahasan zodiak bulanan yang sekarang waktunya lanjutan ya dari video kemarin untuk zodiak Gemini dari aspek asmaranya untuk di bulan September 2021. Buat kalian yang zodiak Gemini atau pengen tahu seperti apa zodiak Gemini untuk aspek asmaranya ya untuk di bulan September 2021 ini, silakan kalian tonton video ini hingga selesai. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe dulu ya bagi yang belum nonton karena channel ini sangat membutuhkan dukungan kalian ya agar bisa makin berkembang. Terima kasih. Saya akan ambil kartu. Di sini saya sudah tebar ya kartunya. Sini saya ambil dulu untuk yang pertama, yaitu untuk bagi yang status single. Untuk yang berstatus single, tulisannya fear atau ketakutan. Ini bisa terjadi ya karena mungkin kemarin disakiti ya, hingga akhirnya dia itu takut untuk membuka hati yang baru, takut untuk membuka hatinya untuk orang yang baru seperti itu. Untuk di September ini ketakutan itu masih membayang-bayangi kalian zodiak Gemini ya. Bagi kalian yang single dan yang rasanya untuk yang single yang cukup lama, ketakutan ini ya saran saya adalah hal ini tidak beralasan. Kenapa? Karena anggapan dan prasangka kita atas kejadian di masa lalu itu sebenarnya nggak relevan gitu. Karena yang sudah terjadi ya sudah terjadi dan itu tidak akan terjadi di masa depan. Ketakutan itu hanyalah sesuatu yang abstrak atau sesuatu yang fana, yang mana belum dipastikan kebenarannya seperti itu. Tapi apabila ketakutan ini tadi terus-menerus menghantui kalian, semesta bekerja dengan cara visualisasi yang sangat kuat ya. Ketika kita memvisualisasikan sesuatu, apapun itu, baik ketakutan ya atau hal-hal yang baik gitu ya, hal-hal negatif dan hal-hal yang positif, itu akan menjadi suatu fakta atau kenyataan bila kita terlalu yakin akan apa yang kita rasakan tersebut. Apabila hal negatif ya jangan terlalu diyakini gitu, karena itu akan membawa kepada masa depan yang buruk gitu, kepada masa depan yang tidak kalian kehendaki nantinya gitu. Ketakutan ini tidak beralasan, karena apa yang kalian alami itu sudah berlalu dan tidak akan bisa terulang lagi apabila kalian tidak mengizinkan hal tersebut eksis atau ada di dalam pikiran kalian seperti itu. Nextnya untuk yang berpasangan ya, untuk yang Gemini yang berpasangan. Untuk kalian Gemini yang sedang berpasangan, ada kemungkinan di bulan September ini ya, semoga ini nggak kejadian gitu ya. Ada kemungkinan ini khusus untuk laki-laki ya. Jadi ada kemungkinan bagi yang kalian yang laki-laki, ada kemungkinan untuk pasangan kalian itu affair ya, atau saya bisa bilang selingkuh gitu. Di sini tulisannya adalah brother of fire. Karakter orang yang mungkin akan dekat dengan pasangan kalian ya, semoga ini tidak resonat ya, karena ini yang muncul ini bukan kartu yang baik tapi juga tidak terlalu buruk. Hanya saja di sini kalian harus tegas terhadap pasangan kalian, jangan sampai kalian kehilangan komunikasi. Selalu jaga komunikasi itu agar tidak terjadi kemungkinan affair yang tadi saya sudah jelaskan. Kelonggaran komunikasi merupakan suatu kesempatan atau celah untuk pihak lain atau pihak ketiga untuk memanfaatkan celah itu. Jangan sampai kalian itu longgar ya dari sisi komunikasi dengan pasangan kalian, sesibuk apapun kalian, karena hal itu bisa
berpotensi akan dimanfaatkan oleh pihak lain. Nextnya adalah untuk yang kalian yang menikah ya. Untuk kalian yang menikah, tulisannya konvergensi. Two of Fire. Kalian yang menikah, untuk Gemini, kalian punya rencana yang baik. Kalian punya rencana yang baik, kalian punya rencana yang bagus yang memang itu untuk kedepannya ya, untuk kedepannya. Tapi apabila ini memang suatu rencana dan belum bisa menjadi suatu tindakan, paling tidak di sini adanya itu namanya? Di sini tentunya tulisannya konvergensi atau suatu saya bisa bilang jadi kayak sinkronitas yang baik gitu ya antara kalian dengan pasangan kalian gitu. Ketika terjadi sinkronitas yang baik di sini, apa yang tadi menjadi sebuah menjadi suatu ide ya, hanya suatu ide dan gagasan, itu bisa akan menjadi suatu tindakan action apabila memang sama-sama untuk dijalankan atau sama-sama diusahakan oleh kalian berdua. Ya bagi yang perempuan ya berarti dengan suami, bagi yang laki-laki juga dengan istrinya, seperti itu. Tidak ada masalah untuk yang zodiak Gemini ya, untuk aspek asmaranya, untuk yang berpasangan untuk di September ini hanya saja perlu adanya kekompakan yang lebih dalam lagi terhadap rencana-rencana kalian ke depan. Nextnya untuk yang single parent. Untuk yang single parent, di sini tulisannya spilling ya. Kenapa ya saya setiap baca single parent tuh jarang banget dapat kartu yang bagus. Kebanyakan orang ketika dia kehilangan pasangannya, maka dia kehilangan separuh kehidupannya. Dan itu hal yang wajar gitu ya pada kebanyakan manusia gitu, pada kebanyakan pasangan. Apabila pasangannya hilang atau semesta mengambilnya, entah itu pasangannya cerai atau cerai meninggal seperti itu, biasanya yang ditinggalkan itu bukan yang meninggalkan ya, tapi yang ditinggalkan itu akan merasa separuh kehidupannya hilang. Di sini munculnya adalah spilling, makna gambarannya kan seperti suatu cangkir yang sudah tumpah gitu ya, dan ada segitiga hitam di situ. Makna dan simbolisasinya adalah kalian sudah merasa putus asa, kalian sudah merasa bingung, kalian sudah merasa tidak ada lagi pegangan gitu, atau orang-orang yang memang bisa diandalkan seperti itu. Ranah kehidupan itu memang dinamis ya, tapi paling tidak kita masih punya pegangan yaitu Tuhan gitu. Kita masih punya pegangan yaitu Tuhan. Yang mendatangkan pasangan kita ya Tuhan, yang mengambil pasangan kita ya Tuhan. Tapi sampai di mana kita bisa mengambil hikmah dari suatu kejadian gitu, dari suatu masa gitu ya, dari suatu fase yang memang sudah berlalu gitu. Ketika kita berhasil mengambil hikmah dari hal tersebut, di situ kita akan bisa menjadi lebih dewasa dan lebih matang dalam berpikir, serta bisa lebih kuat lagi di kedepannya. Fase yang sudah selesai jangan terlalu dipikirkan, pikirkanlah apa yang terjadi hari ini dan perbaikilah untuk esok. Ini untuk yang single parent ya. Untuk nextnya, untuk yang saran untuk oracle, ada tulisannya emotional release. Ini lebih cocok ke single parent lagi. Pelepasan emosi, sedih itu wajar, bahagia itu juga wajar. Apapun itu perasaan manusia memang berbagai macam variasi gitu ya. Ada sedih, senang gitu ya, ada marah, ada kecewa seperti itu. Tapi yang muncul dari kartu oracle ini adalah tulisannya emotional release atau pelepasan emosi. Ketika kalian ingin menangis ya, mohon maaf. Ketika kalian ingin menangis, menangislah. Ketika kalian ingin marah, marahlah gitu. Ketika kalian ingin bahagia, bahagialah. Tapi ketika ada energi negatif yang mengalir dalam diri kalian, dalam diri atau dalam perasaan kalian itu, energi negatif itu seperti marah, benci, nangis gitu. Maka jangan sampai energi negatif tadi itu mempengaruhi orang lain atau mempengaruhi sekitar kita. Jangan sampai energi negatif tadi itu merugikan sekitar kita.
lepaskan aja emosi tersebut. Setelah itu, cepat atau lambat, kalian semua akan terobati oleh waktu. Oke, sampai di sini dulu terkait bacaan zodiak Gemini ya, dari aspek asmaranya untuk masing-masing status tadi, untuk yang single, berpasangan, menikah, dan single parent. Terima kasih sahabat Tarotivasi dan yang sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, comment, share video ini apabila bermanfaat bagi kalian, dan subscribe channel ini karena channel ini sangat membutuhkan support dan dukungan kalian agar bisa makin besar, berkembang, dan bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam bahagia untuk kita semua.